awali dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selesai. Sebelum sidang dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara apakah saudara dalam keadaan sehat? Dalam keadaan sehat. Dengan ini sidang ujian komprehensif dengan nomor sidang 1682 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang pada hari ini tanggal 4 Oktober pukul 14.41. Sidang ujian skripsi ini dengan judul Transformasi Digital Reservasi Ruang Magic Ray Studio atas nama Teddy Hermansyah, NIM 18224990017, program studi Teknik Informatika, konsentrasi Software Engineering. Sidang ini terbagi dua sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Sebelum sesi pertama dimulai, saya ingin membacakan beberapa penilaian objektif ya, yaitu penilaian objektifnya sebesar 100. Baiklah, peserta sidang dan saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta silakan mempresentasikan dengan waktu diberikan sekitar 15 menit. Dipersilakan. Pada dalam komedi, mohon diinfokan yang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Takwa pula kita berikan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga hadir di sini masih diberikan kesehatan untuk menghadiri sidang komedi dengan judul Transformasi Digital Reservasi Ruang Magic Studio yang akan dirangkum dalam waktu kurang lebih 10 menit dan 10 slide. Yuk lanjut ke sesi berikutnya. Website reservasi DNS yang telah dibuat dan dikembangkan di tempat pada kedua ini yaitu adalah Alphabet Incubator. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, yuk kenal dulu dengan PSI-nya. Hello everyone, nama lengkap Teddy Hermansyah dengan NIM 182244417. Jurusan Teknik Informatika, konsentrasi Software Engineering. Dalam nilai penelitian ini, Teddy menargetkan latihan sebanyak 100 kali dan alhamdulillah target tersebut telah terpenuhi. Nah, dalam jalan penelitian ini tentunya Teddy tidak sendirian. Dibimbing langsung ada satu dokter cantik, satu dokter imut, dan satu psikolog superfluous. Apakah mereka? Untuk pintu pertama, Ibu Ika bernama Harahap. Untuk pintu kedua, Ibu Ika Lukrani. Lalu untuk saudara Bapak Adam atau apa? Alhamdulillah dalam menjalani skripsi ini, jadi mendapatkan total bimbingan sebanyak 54 kali, serta spesial kontribusi sebanyak 15 kali. Ini jadi menjalankan pencapaian dan dharma. Alhamdulillah, jadi menghasilkan sebuah jurnal teknik Scopus yang diselenggarakan pada tahun 2022, serta jadi mendapatkan 2 dharma. Yang paling berkesan bagi Teddy itu adalah bergabungnya Teddy sebagai soft Alphabet Incubator kurang lebih dari selama 2 periode. Nah, di sini Teddy juga berkontribusi membuat website di Magic Ray Studio. Berdasarkan buku berteman skripsi tesis 3.0 yang telah disahkan oleh Bapak Rektor, selanjutnya bahwa mahasiswa berhak memilih satu dari opsi 3 pilihan. Di sini Teddy memilih opsi 3 yaitu adalah format pilihan pendek dengan total pendanaan maksimal 100 juta. Yuk lanjut ke pokok pembahasan. Di sini Teddy akan membahas dari latar belakang sampai dengan implementasi. Penelitian ini dilatar belakangi dalam surat edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang terkait penyediaan aplikasi atau konten melalui internet atau disebut over the top, serta mengikuti yang termasuk salah satu keunggulan yaitu JM yang terdapat pada halaman 9. Dari latar belakang tersebut timbullah 2 permasalahan. 1, masih menggunakan Google Form. 2,
tidak ada jadwal reservasi yang ada. Dalam permasalahan tersebut, jadi menggunakan dua metode. Satu, jadi menggunakan IMF untuk mengangkat seluruh kegiatan TEDI yang dirangkum dalam 2 minggu sekali. Serta jadi menggunakan metode Agile Scrum yang bersifat interaktif. Jadi saat di tengah-tengah proyek bisa melakukan continuous testing atau kemudian berulang-ulang pada satu proyek. Untuk solusi yang sebelumnya reservasi MRS masih menggunakan report form. Di sini tadi sudah update menjadi sebuah website yang dimana tidak hanya bisa reservasi saja, bisa melihat jadwal reservasi juga secara real time. Nah, dalam implementasi ini, jadi sudah 73 registration user, 58 user dan lainnya. Nah, sudah reservasi sebenarnya 77 dari 58 user tersebut. Di sini tadi akan mendemokan reservasi MRS. Website ini memiliki 4 level user role. Pertama, super admin, user, link, dan akan dicontohkan di sini. Dimulai dari user terlebih dahulu yang memfokuskan pada step reservasi. Di sini user login menggunakan SSO atau disebut single out menggunakan info. Nah, jika sudah akan dialihkan pada halaman home. Di halaman home ini user diberi informasi mengenai step reservasi, jam operasional, dan jadwal reservasi hari ini. Plus juga sini bisa reservasi ruangan. Lanjut ke schedule. Nah, di halaman jadwal reservasi ini, di sini user bisa memfilter data jadwal dimulai dari tanggal mulai sampai tanggal selesai. Lalu show schedule. Di show schedule ini langsung ditunjukkan apa yang tadi diinginkan. Nah, jika sudah langsung reservasi. Di sini user tidak perlu menginput nama email karena sudah terisi otomatis. Di sini user hanya perlu menginput tanggal yang diinginkan, jam mulai sampai jam selesai, judul video, lalu untuk keperluan video atau deskripsi sebuah video. Nah, jika sudah langsung submit dan akan dialihkan pada halaman history reservasi. Di sini user hanya perlu menunggu sampai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di sini user bisa melihat detail reservasi, edit reservasi. Jika ada seperti kesalahan atau typo bisa dibenarkan di edit reservasi ini. Seperti kayak perlu ingin ditambahkan sebuah kata-kata bisa. Nah, jika sudah langsung edit. Jika ada kesalahan yang tidak bisa dibenarkan bisa langsung saja sensor reservasi. Nah, setelah reservasi lanjut ke admin. Login dengan akun admin role 2. Pada halaman ini admin akan ditambahkan jumlah user yang telah login dan mereka reservasi. Nah, lanjut nih setelah reservasi. Jika tanggal dan jam sudah pada waktunya, admin bisa langsung saja akses reservasi tersebut. Nah, status tersebut berubah jadi tag video nih. Jadi sedang lagi tag video nih. Dan jika sudah, admin akan download tag menggunakan reservasi telah selesai. Nah, di sini admin bisa melihat rekap reservasi yang telah selesai nih. Nah, menandakan reservasi sudah selesai. Alhamdulillah dalam nilai konten ini tadi mendatangkan banyak masukan dan kasih yang melimpah dari orang-orang hebat. Maka dari itu tadi ucapkan banyak terima kasih dan telah support ini hingga saat ini menjadikan Teddy menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelum Teddy akhiri presentasi ini, ada sedikit kutipan dari Teddy. Kemungkinan berhasil selalu datang kapanpun, jika tidak ada kita ciptakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Teddy, terima kasih. Judulnya kan transformasi digital reservasi ya, Ruang Magic Ray Studio. Ya. Ini berbasis web atau mobile? Website. Web ya. Mungkin ada baiknya tambahkan ya, ada kata-kata web. Pakai apa ini bikinnya? Pakai PHP, frameworknya Body Editor. CI. Ya. CI berapa? CI 3. CI 3
ya berarti pakai ini apa namanya yang pop up-nya itu pakai ini pop up-nya pakai apa? Kalau di sini tadi pokoknya pakai sweet alert. Sweet alert Ya. Database-nya pakai apa? Database-nya memakai PHP admin. Coba tampilkan lagi. Maksudnya tampilkan pakai secara online ya. Oke, siap. Ya, bisa diakses di mana itu? Di mrs.alphabetincubator.id. MRS ya? Iya. Ini pakai apa? Ininya pakai CI atau masih menggunakan apa namanya? Berarti sudah menggunakan ini apa namanya? Framework Bootstrap. Iya, framework Bootstrap. Ya, campuran dengan framework Bootstrap untuk frontend. Untuk coba ke bawah, di situ ada jadwal. Ya, di sini jadwal hari Ini ini. narik dari database. Iya. Itu ada jadwal baru ya berarti ya. Berarti kalau ada jadwal baru muncul di sini. Ya, secara real time. Coba tambahkan bahwa hari ini ada rencana untuk tag. Coba di input supaya muncul di sini. Gimana caranya? Login reservasi dulu ya. Ya, masih jadi di halaman. Login buat info. Jika sudah login, bisa langsung saja reservasi ruangan. Langsung saja ya saya isi di sini. Tag apa gimana? Kalau untuk proses awal statusnya reservasi. Reservasi. Mulai dari tanggal Reservasi. Di menu mana nih kalau mau reservasi ruangan? Bisa di halaman. Bisa di halaman home reservasi ruangan. Ataupun bisa di schedule juga. Di reservasi. Tambahkan reservation ya. Ya. Ini tanggalnya tanggal sekarang. Kalau mau langsung bisa, kalau tutup juga bisa. Tanggal sekarang ya, tanggal Mei Oktober ya. Ya. 2022. Jam sidang aja. Jam sidang jam 15 ya. Kebetulan jam sidang sudah ada, jadi mungkin ada bentrok, jadi ada notifikasi sudah digunakan orang lain. Iya berapa? Saran dari ini sih 15.30 sampai jam 16. 16 ya. Judul uji coba ya, uji coba Indonesia reservasi pada saat sidang komprehensif. Sidang komprehensif. Oke, saya sudah isi. Muncul nggak di halaman depan? Coba apa maunya juga yang di link-kan. Coba ya, coba logo dulu. Ini backgroundnya emang begini warna hitam ya? Bagaimana? Di bagian ini Pak. Iya. Sementara kan
seperti menerbitkan MRS seperti warna biru itu. Ada standar di sana. Iya. Oke, muncul ya di halaman depan nama saya. Observasi, kemudian kan saya coba observasi lagi. Tapi nanti di approve kan di admin? Ya, nanti di approve sama dari salah satu aplikasi MRS. Coba di approve. Terus mau pakai akun admin. Oke, mungkin dilanjutkan. Silakan. Bubar, silakan. Ya, Edi Hermansyah. Jika saya melakukan observasi, kemudian saya observasi untuk minggu depan, saya itu orangnya pelupa. Ada nggak alarm yang bisa mengingatkan, misalnya nyambung ke nomor handphone saya, mohon maaf ibu hari ini ada takedown, biasanya 30 menit atau 1 jam sebelumnya. Ada nggak seperti itu? Sekarang masih manual, admin jika dalam sehari, jika reservasi sudah melewati dari jadwal kalau itu kan bisa admin akan cancel reservasi tersebut. Enggak, maksud saya itu kan setelah ya, setelah melewati, ini sebelum melewati. Jadi mengingatkan orang yang reservasi itu untuk hadir atau mengingatkan bahwa dia sudah reservasi. Khawatir dia lupa atau dia punya keperluan hari itu dia harus membuat video itu, kalau enggak misalnya ada sesuatu hal. Ada nggak seperti itu? Untuk sekarang masih manual, belum ada yang seperti itu. Walaupun manualnya admin tidak mengingatkan gitu ya. Oke, itu saran dari saya untuk sistemnya. Terima kasih. Kemudian memang sebelumnya sistemnya kan ini kan digital ya. Sebelumnya seperti apa? Apakah tidak digital atau masih manual atau seperti apa? Sebelumnya masih menggunakan Revoform. Reform. Ya. Oke. Jadi nggak bisa bedanya dengan Reform dengan yang ini itu bedanya apa? Bedanya tidak bisa melihat real time jadwal reservasi yang sudah ada. Oke, satu itu doang perbedaannya. Untuk sementara ya. Oke. Terus masalahnya adalah bagaimana mengembangkan transformasi pada website reservasi MFS yang sebelumnya Reform jadi digitalisasi. Ya. Oke. Seberapa besar pengaruh penggunaan transformasi terhadap minat para mahasiswa serta dosen untuk mendaftar dan menggunakan website reservasi MFS? Kalau kamu sudah tahu besarnya pengaruh, apa yang akan kamu lakukan? Seperti pengembangan lebih lanjut lagi, seperti tadi masukan dari Ibu Muji, seperti memberikan notifikasi seperti itu. Selama ini pengguna untuk MRS banyak atau masih sedikit? Untuk sekarang sih normal, lumayan sedikit sih. Oke, karena beberapa dosen memang tidak mengetahui adanya MRS gitu ya. Jadi ini perlu adanya sosialisasi ke sivitas. Jadi kalau siapa tahu misalnya dari tim perpus mau bikin video gimana caranya mengakses kayak tadi yang dibuat sama siapa tuh sama Nuril, gimana caranya mengakses e-library gitu ya. Atau dari tim RPU gimana caranya mengumpulkan hardcover gitu. Jadi biar mereka, jadi semua sivitas tuh tahu ya. Itu saran dari saya. Terus kemudian seharusnya kalau saya sih melihat rumusan masalah dengan tujuan, kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana mengembangkan, harusnya tujuannya adalah mengembangkan transformasi pada website reservasi MRS jauh lebih baik atau lebih baik dari sebelumnya. Harusnya tujuan penelitian itu seperti itu. Tujuan penelitian itu setahu saya menjawab rumusan masalah. Ya, tujuan yang berikutnya adalah untuk memberitahu atau memudahkan gitu ya. Kalau memang solusi memudahkan user, berarti perumusan masalahnya adalah sebelumnya nggak mudah gitu.
dosen ada. Cuma buat memfilter status dosen ke mahasiswa, semuanya semua user semuanya statusnya sama. Jadi untuk filter status dosen sama mahasiswa masih belum ada. Judul video ada nggak? Judul video ada, judul video pertama yang masih ada. Judul video misalnya dia judul video apa? Salah satu pembelajaran ekonomi. Oh, kalau judul buat kita judul sih selalu ini detail buat reservasi. Detail ya. Tabelnya ada berapa nih? Tabel. Ada tabelnya buat tabel judul bagi judul Enggak. sebelumnya. Untuk bikin ini kan. Oh, tabel. Ya. Tabel sensor. Ada. Apa aja itu? Di sini tabelnya memang banyak, cuma yang dipakai cuma Tabel user pasti ada. Ya, ada. Terus apa lagi? User akses menu seperti membatasi akses menu, jadi user nggak bisa asal masuk ke menunya admin, nggak bisa. User role ya. Ya, nggak bisa. Terus apa lagi? User menu, buat user cuma menunya. Terus apa lagi? Ini buat mengatur role ID. Oh, oke. Ini buat database. Role-nya ada berapa? Role-nya untuk sekarang ada 4. Banyak. Para admin, user, clean, User sama client, klien. client yang nomor info. Oke. Terus apa lagi di situ? Klien. Admin, super admin. Reservasi ya, tabel reservasi ada. Kalau tabel reservasi namanya data pemesanan. Data pesan. Ya, Ya, pesanan isinya apa? seluruh data reservasi yang sudah reservasi tadi kayak Sensel, tag video, sama downset di sini. Jika reservasi di Sensel akan di all data. Tag video itu ada. Tag video. Tag video ada. Tag video. Nah itu dia. Jadi saran saya ya. Jadi tadi kan judulnya bingung nih, nggak tahu judulnya apa ya. Jadi relasinya itu antara yang tadi itu tabel pesanan ya, dengan video yang dibikin. Jadi satu tabel lagi tentang detail video. Iya, jadi hubungannya one to one. Jadi satu pesanan bikin satu video kan? Apa bikin banyak video? Rata-rata sih satu video. Video ya, berarti one to one, satu dengan satu. Nah, relasinya itu pakai tabel pesanan. Ya, jadi untuk yang tabel video itu tabel pesanan. Kalau video itu deskripsinya apa gitu. Untuk mengetahui sebenarnya misalkan siapa yang bikin, berarti ID user ya, ID user. atau email gitu kan. Sebenarnya untuk mengetahui kira-kira berapa videonya, apa aja sih judul-judulnya kan nanti bisa ditampilkan tuh ya kan, judul-judul videonya gitu. Mungkin itu sih tadi pertanyaan yang itu ya Bu ya. Iya. Sama ini kalau misalnya videonya sudah Kategori juga bisa. Kategori ya. Video kategori misalnya video pembelajaran atau video ucapan selamat atau video tutorial. Jadi dibuat kategori videonya itu. kalau videonya langsung jadi atau enggak? Kalau video akan diproses dulu dengan oleh VCMRS. Nah berarti ketika misalnya saya orang luar nih, bukan orang Raharja, Ya. tahu video saya udah selesai atau belum, itu gimana? Nah, kalau itu akan di email langsung dari VCMRS jika sudah selesai diedit. Atau bisa langsung dia di email atau dari slotnya dari VCMRS. Jadi tabel lagi, tabel kategori ya. Berarti satu misalkan kode masternya, jadi masternya satu berarti pembelajaran, dua selama tiga, dan itu pembelajaran aja. Nanti relasinya adalah ke tabel video, detail video. Jadi nanti siapa yang bikin, kapan waktunya, berapa, dan seterusnya jadi video. Itu untuk mendata kira-kira berapa video yang sudah di-create ya kan, dan berapa kategori yang sudah dibuat. Kira-kira dari tag itu yang paling banyak itu tentang apa gitu ya kategorinya. Mungkin itu untuk masukannya.
Ya silakan Bu Erna. Ya, untuk apa sih namanya coba deh? Bagian apa? Ya, yang untuk videonya udah berapa banyak? Oh ya. Berarti nanti di tag video itu ada link YouTube-nya. Ya kan, link YouTube masuk ke dalam tabel video, ya kan? Jadi untuk mengetahui lebih lanjut. Untuk sekarang yang sudah low-tech atau yang seluruh reservasi sebanyak 32 kali. Ringkasannya boleh lihat nggak? Kesannya di sini di awal reservasi. Udah bisa ini nggak sih ganti jam pada saat misalnya udah reservasi tapi tiba-tiba nggak bisa ganti jam, boleh nggak? Kalau untuk ganti jam di sini tadi menggunakan sensor reservasi. Kalau buat edit masih untuk edit judul dan keperluan saja. Jadi cancel aja. Ya, kalau jika kesalahan jam Kalau ganti hari bisa. ganti tanggal juga di sini belum bisa. Isian formnya apa? Isi formnya nama, email, tanggal, jam mulai, dan tanggal sampai reservasi, dan judul sama keperluan. Oh, nanti masuk ke database ya? Ya. Oh. Keyboardnya ada nggak? Keyboardnya Ada. coba klik. Hanya itu aja ya. Jadi yang tadi sih saran saya, kan kategorinya langsung di situ, kategori video. Ini kan untuk yang reservasi ya. Iya. Terus hari ini ada berapa yang hari ini di bawah ya? Coba lihat di bawah. Oh yang itu ya, oke. Udah. Oh, ini yang saya ya. Iya. Videonya ada durasi maksimalnya nggak sih? Kalau buat reservasi sih maksimal pakai ruangan 30, tapi kalau buat video belum ada ada maksimal. Warnanya dibuat kontras ya. Kalau bisa Warna bagian apa Pak? warna dasarnya. Oh, Ya bisa jangan terlalu biru banget gitu, atau terlalu. Kalau pikirannya warna hitam gitu. terima kasih Mas Bayan. Iya, kayak hijau terus hijau. Buat agak kontras sedikit ya. Iya. Terima kasih Pak masukannya. Baik, kita cukupkan ya. Jadi mohon perhatikan hal sebagai berikut ya, karena merupakan persyaratan kelulusan. Hasil sidang diumumkan langsung melalui portal dr.hadir.id. Kemudian nanti jika ada revisi itu 10 hari ya sejak pelaksanaan sidang hari ini. Selanjutnya bagi yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 15:10 sidang ujian ini dengan ucapan hamdalah ditutup secara resmi. Oh, izin foto Pak.